Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaklah ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat, sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Sebab semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutilah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu.
Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, brother, saudara-saudari terkasih, Shalom. Shalom. Mungkin kita pernah merasa apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak mendatangkan hasil yang baik, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini juga terjadi dengan Simon. Dia bekerja semalam-malaman, tetapi tidak mendapatkan apa-apa sesuai yang diharapkan. Dan itu terungkap dalam kata-katanya kepada Yesus ketika menyuruhnya untuk menebarkan jala. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Namun melalui firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan, Tuhan mengingatkan kita, walau lain kali apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan tidak mendatangkan hasil yang baik, tetapi kita tetap terus berpengharapan bahwa ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, atau ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan akan memberikan hasil yang baik kepada kita. Bahkan hasil yang berkecukupan, hasil yang berkelimpahan, seperti yang dialami oleh Simon dan teman-temannya. Mereka mendapatkan ikan yang banyak karena mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Semoga kita senantiasa tekun dan setia mendengarkan Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendatangkan hasil yang baik, hasil yang berlimpah bagi diri kita